tidak bisa mengimbang. Kalau numerik itu interval dan rasio ya, dianggap numerik biasanya sehingga dimasalahkan. Kalau di SPSS disebut scale ya. Terus setelah itu langkah yang kedua menentukan jenis hipotesisnya atau jenis penelitiannya. Penelitiannya itu apakah korelatif ataukah komparatif. Ini penelitian yang dengan perlakuan ya, bukan penelitian deskriptif. Ya, kita kemarin dulu ya sudah membahas tentang desain penelitian. Nah, ini adalah penelitian dengan perlakuan. Nah, penelitian dengan perlakuan itu tipenya ada korelatif, ada komparatif. Pokoknya gampangannya kalau tidak korelatif, korelatif itu yang menguji korelasi ya. Biasanya itu judulnya ya korelasi gitu ya. Maka kalau nggak ada korelasi gitu, maka komparatif. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, karena penelitian korelatif dan komparatif itu mengasosiasikan dua variabel, entah itu prepos, entah itu kelompok 1, kelompok 2 gitu. Maka kemudian jenis datanya itu dilihat lagi. Pak, jenis data kan tadi yang pertama. Kalau yang ketiga jenis data lagi. Ya, yang ketiga jenis data lagi, tapi jenis data dua variabel. Ya. Ingat yang kemarin. Kalau numerik dengan numerik, ya, kalau misalnya komparatif ya, numerik dengan numerik berarti dianggap numerik. Analisisnya pakai parametrik kalau normal. Ingat kemarin ya, parametrik itu adalah kalau datanya numerik berdistribusi normal. Non parametrik itu apabila numerik yang tidak berdistribusi normal atau datanya kategori. Jadi kalau penelitiannya komparatif numerik dengan numerik, numerik di sini. Jadi analisisnya pakai parametrik. Kalau yang satu numerik, yang satu kategori, maka dianggap numerik. Kalau kategori dengan kategori dianggap kategori. Pak, kalau numerik satunya normal, satunya numerik tapi tidak normal, maka ya seolah-olah yang tidak normal itu jadi kategori kan? Jadi kategori dengan numerik, jadinya numerik. Tapi kalau numerik tidak normal dengan numerik tidak normal, berarti ya dianggap kategori. Nanti dianggap kategori analisisnya pakai non parametrik. Ya. Jadi dua variabel itu jenis datanya. Kalau korelatif gimana? Sama kategori ya, kategori. Yang beda ini kategori dengan numerik. Kalau di sini komparatif dengan numerik. Kalau kirain aku yang disangkakan, aku pulang sendiri. Jadi sedikit itu langkah yang lebih jauh. Yang pertama ini jenis datanya dulu. Sebetulnya 1 dan 3 itu ya lebihnya ya jadi 1 ya. Angka 1 dan 3 menentukan jenis datanya. Langkah yang kedua menentukan jenis hipotesis atau penelitiannya, korelatif atau komparatif. Yang keempat itu menentukan apakah ini berpasangan atau tidak berpasangan.
kemarin sudah kita bahas yang disebut dengan berpasangan itu kalau dalam satu kelompok misalnya pre post ya itu berpasangan. Tapi kalau sudah beda kelompok misalnya perbedaan kelompok satu dengan kelompok dua, nah itu tidak berpasangan, jadi mandiri, independen, ya, itu tidak berpasangan. Nah, terus variabel yang diasosiasikan tadi itu berapa? Apakah 2 saja atau lebih dari 2? Nah, kalau 2 saja numerik, penelitiannya komparatif, tidak berpasangan 2 kelompok pakainya IT tidak berpasangan. Ya, seperti itu. Kalau lebih dari 2 kelompok pakainya begini. Nah, sekarang kita coba praktekkan dengan menggunakan data yang dibuka mungkin ada yang data di dalam Soleta topik 11. Nah, data ini kalau kita menemukan data seperti ini, itu kira-kira penelitiannya apa? Judulnya apa kira-kira? Belum muncul baru Pak. Iya, aku ganteng. Karena kemarin saya minta Anda memahami ya, kalau ada judul seperti ini itu kira-kira desainnya apa, IP-nya apa, DP-nya apa, subjek penelitiannya apa. Nah sekarang kalau kita punya data seperti ini ya, kalau kita mau wujudkan dalam judul sehingga kita tahu desainnya, kita tahu IP-nya, kita tahu DP-nya, kita tahu subjeknya, kira-kira ini bunyinya apa? Judul. Ini ada pretest dan post test. Ada kelompok 1, ada kelompok 2. Berarti ini 2 kelompok. Berarti membandingkan 2 kelompok, membandingkan 2 jenis intervensi atau 2 jenis independen variabel. Kemungkinan judulnya perbedaan pengaruh. masa PKW bisa nggak? Bisa itu ke situ ya. Antara kita nggak tahu antara apa dan apa, tapi antara kelompok 1 dan kelompok 2, antara independen variabel 1 yang ada di kelompok 1 dan independen variabel 2 yang ada di kelompok 2 terhadap pengaruh antara peningkatan apa ya? BI itu mengukur kadar indeks, mengukur kemampuan fungsional, Wiki TUG nggak sih? mengukur Sembah. keseimbangan dan keseimbangan dinamis pada pasien. Ini kita juga nggak tahu pasien apa. Ada pasien kasus A misalnya. Nah kita nggak terlihat kan dari situ. Pasiennya pada kasus A ya terlihat. IP-nya Peningkatan kemampuan fungsional IP 2 juga nggak tahu apa.
yang kita tahu di sini dv-nya yaitu dv1 kemampuan fungsional dan dv2 yaitu keseimbangan dinamis. Kalau ada judul seperti ini, ya, itu kemudian kira-kira rumusan masalahnya apa, tujuannya apa, hipotesisnya apa. Rumusan, tujuan, hipotesis itu senada, bisa kita pilih salah satu. Ingat ya, rumusan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Kalau tujuan kalimat positif diawali dengan kata-kata untuk mengetahui. Kalau hipotesis dirumuskan dalam bentuk kalimat yang sudah berarah. Bisa dirumuskan dalam bentuk hipotesis apa? Alternatif atau nol. Kalau alternatif diawali dengan ada pengaruh atau ada perbedaan pengaruh, ada hubungan. Kalau hipotesis nol, tidak ada pengaruh dan seterusnya. Nah, kira-kira hipotesisnya apa ini? Kita rumuskan dalam bentuk A yang ada pengaruh IP1 terhadap peningkatan kemampuan fungsional. Pada pasien kasus A, ada pasien kasus A. Loh, kok nggak digabung, Pak? Kemampuan fungsional dan keseimbangan dinamis. Enggak. Satu persatu, karena nanti analisisnya juga satu persatu. Nanti kesimpulannya juga satu persatu. Mungkin saja kesimpulannya nanti bisa meningkatkan kemampuan fungsional, tapi tidak meningkatkan keseimbangan, bisa saja. Jadi satu persatu. Yang kedua, ada pengaruh IP1 terhadap peningkatan keseimbangan. Yang ketiga, ada pengaruh IP2 terhadap peningkatan kemampuan fungsional. Yang keempat, ada pengaruh IP2 terhadap peningkatan keseimbangan. Yang kelima, ada perbedaan pengaruh antara IP1 atau kalau Anda sudah yakin, misalnya ini kelompok perlakuan, ini kelompok kontrol, Anda sudah yakin, maka kemudian IP1 lebih baik daripada IP2 dalam meningkatkan kemampuan fungsional pada kasus A. Yang keenam, IP1 lebih baik daripada IP2 dalam meningkatkan keseimbangan. Jadi paling tidak ada 6 yang hipotesis. Berarti ini kalau dibuat notasi, maka kemudian pretest O1 diberikan IP1, kemudian di post test O2. Ada pengaruh. Ini untuk Ada pengaruh.
Kemampuan fungsional. satu ada pengaruh IV1 Kemampuan fungsional. oh 5 toh iya ada Dengan kadar pengaruh indeks ya. IV1 Jadi kadar indeks, enggak deh pretest, IV1 post test. Ini untuk menjawab hipotesis daripada 1. pokoknya Terus untuk menjawab hipotesis 2 daripada V2 itu sebelumnya katanya O3 IP1 O4. Ini teori ya, teori pre dan post pada kelompok 1. Kemudian yang ketiga O5 ya, nggak boleh sama. IP2 O6. Ini berarti ini juga ada ini. Kemudian yang keempat O7 IP2 O8. Ini DP. Ini ada yang kelima itu perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2 dalam hal kadar indeks. Jadi membandingkan antara ini dan ini. Mana yang lebih baik? Ini hipotesis yang keempat. Nah, yang ini. Kemudian hipotesis yang keenam itu membandingkan ini dan ini. Mana yang lebih baik? Jadi kita akan melakukan analisis karena jelas ya toh statistik itu 6 kali ya. Istilahnya adalah uji hipotesisnya, melakukan analisis statistik uji hipotesis. Jadi ada 6 yang kita uji hipotesisnya. Ini antara nomor 1 hipotesis 1 dibandingkan dengan 3, ini 2 dibandingkan dengan 4. Jadi harus tahu ini dulu supaya kita bisa menganalisis statistik. Tidak kemudian seorang peneliti itu menyerahkan data seperti ini kepada ahli statistik, saya minta tolong data ini dianalisis. Maka ahli statistiknya akan bingung, ini suruh menganalisis apanya datanya. Maka dia akan bertanya, ini judul penelitianmu apa? IP-nya apa? DP-nya apa? Hipotesisnya apa? Baru kemudian dia bisa menganalisis. Atau biasanya mungkin nggak tanya seperti itu, tapi minta proposalnya. Datanya seperti ini, saya minta proposal. Maka bisa dianalisis. Tapi kalau kemudian kita punya data seperti ini, suruh menganalisis, ini yang mau dianalisis apanya? Kita akan melakukan seperti ini. tadi aja asisten itu tadi kita kerjakan dulu Dan itu udah kemudian bunyi kita buka iya SPSS ya. lihat absen soalnya tahu orang tahu absen apa Ya, kita buka SPSS dan seperti ini kita punya data statistik. Maka kemudian kita copy saja. Ya, caranya mau copy cukup di blog. Mana yang mau copy? Ini, kemudian copy, masuk
ke SPSS, data view ya, yang aktif data view, kemudian di pojok kiri atas klik kanan paste. Ya, kita punya data seperti ini. Pak, ini mestinya ada nomor subjek penelitian, Pak. Ya, belum ada ya, dimasukkan ini, disorot ya, yang disorot yang atas sendiri ya, variabel ini ya, diklik di sini, kemudian klik kanan insert variabel. Insert Nah, kemudian variabel. di sini ada variabel, diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Diberi nomor. Insert variabel. Klik kanan, insert variabel. Diblok dulu. Semua. Enggak, satu tak. Pak, ini belum ada namanya variabel-variabelnya, dan juga ini kok Maksudnya diblok dulu, seluruh sangisat. ya, maka kemudian kita Untuk sing masuk ke pidana bersama variabel nara. view, kita namain di sini tadi nomor ya, nomor. Berarti mbak pasangi sih ya. Aja diblok. Blok iki ning kolom kedua. Aduh kan. Kita lihat data aslinya. Oh, BI pretest. Bloknya nomor kedua. Ya, BI pretest. Kolom Kita kedua. sebut BI pre gitu. Kayak nih. Kita namain BI pre. Ada index underscore pre. Dan di sini TUG underscore pre. Terus kemudian berikutnya saya BI pos dan TUG pos. Ganti nama Langsung begini BI pos TUG pos. Pak, ini kalau ini miliknya kelompok 1, ini miliknya kelompok 2, ini sama-sama BI pre, BI pos, kemudian TUG pre, TUG pos. Maka ini meletakkannya tidak di sampingnya begini, tapi di bawahnya, sehingga ini kita pindah ya, kita pindahkan ini semua blok seperti ini, kemudian klik kanan, bisa copy, bisa juga cut. Misalnya kita lakukan copy aja, copy, terus kita taruh di sini. Nomornya tuh kuwi kan dibilangin. Pas. Oke. Nah, berarti ini nggak kepake ya, kemudian kita hapus. Ya, kita sorot, klik di atas di sini, kemudian kita panah kanan ya. Kemudian klik kanan, clear. Ya, kita menghapus pada. Oh, berarti ini nomor 1 lagi Pak, tapi ini kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nomornya manual guys. ini caranya kolomnya. Tak bisa lah. Kamu harus Nah, kita ulang punya dari data awal. BI pre, TUG pre, BI pos, TUG pos. Terus kemudian kita perbaiki tampilan datanya ya. Nah, di variabel view, kemudian kita Buka kamu aja. Buka kamu juga. Di sini diamkan. Itu manual kan? Anu ki kudune labelnya kita kosongin. kudune anu kuwi mau nang sitok tulisannya aturan. Misalnya BI pre itu adalah
Tapi nggak ngerti kok, no. fungsional yang diukur dengan indeks Bartel sebelum pengakuan ya. Jadi nanti kepanjangan ya kalau kita seperti ini kita bisa tahu kan, value-nya nggak ada yang kita tambahkan. Value kita tambahkan itu kalau ada misalnya laki-laki 1, perempuan 2, pekerjaan 1 itu PNS, pekerjaan 2 petani dan seterusnya. Kalau seperti itu ya, ini kan data dependent variable. Jadi value-nya juga kosong. Missing-nya 0, kolomnya 8, alignment-nya buat sentral aja Pak, sehingga mudah untuk dilihat. Center. Terus ini jenis datanya ini penting ya. Nomor itu nanya nominal. Bartel indeks. Bartel indeks itu penilaian kemampuan fungsional Pak. Ada 10 item yang dinilai. Tiap-tiap item itu skornya adalah 0 sampai 10. Tapi ada yang hanya 5, ada yang sampai 15. Sehingga kalau di total, kalau nilainya maksimal 100, artinya mandiri dulu. Kalau di total nilainya 0 berarti tergantung total, nggak bisa apa-apa, harus dibantu orang lain dalam melakukan segala aktivitas. Nah kalau di rata-rata hasil BI itu ketemunya 46,5 misalnya, apakah ada artinya? Ada. 46,5 itu masuk dalam ring 40 sampai 60. 40 sampai 60 itu ketergantungan sedang misalnya. Oh, berarti bisa di rata-rata dan rata-ratanya ada artinya. Skill ini. TUG hitung dalam waktu ya. Detik. Pokoknya panjang masa waktu langsung skill ya. Langsung rasio, itu data rasio. Rasio itu adalah skill. Berarti BI pos juga skill, TUG juga skill. Jadi semuanya skill. Nah, kita punya data seperti ini. Nah, sekarang kita mau menguji hipotesis 1. Clear. Pak, datanya scale atau numerik itu ada prasyaratnya Pak. Prasyaratnya apa? Diuji apa? Normalitas. Ya, kalau normal nanti pakainya ini, kalau tidak normal pakainya ini. Nah, sehingga harus dilakukan uji pendahuluan. Sebelum melakukan uji hipotesis ini, melakukan uji pendahuluan, yaitu mengecek normalitas data. Ya. Gimana kita mengecek normalitas data? Nah, sebelum sampai ke normalitas data, kita tambahkan variabel di sini, yaitu di sini adalah kelompok 1. Ya, 1 sampai 15 ini kelompok 1 ya. Kemudian 1 sampai 15 berikutnya ini kelompok 2. Nah, kalau kebablasan seperti ini kita delete. Delete-nya jangan di sini ya, jangan di-delete di sini. Kalau di-delete di sini, ini tuh masih dianggap data ya, tapi kosong. Masih dianggap data tapi kosong. Beda dengan kalau ini kita hapus seperti ini, maka datanya ya sudah selesai sampai 30. Ya, jadi nanti Terus yang di nomor weh yang kalau nggak ada diblok titik-titik itu artinya masih dianggap data, Ya. tapi missing. Lanjut weh manual. Ini Satu kelompok apa ya? kita namanya kelompok. Satu. Desimalnya juga kita nolkan aja, ya sehingga akan seperti ini.
Nah, kalau kita tahu kelompok 1 itu diberi intervensi apa, kelompok 2 diberi intervensi apa, maka kemudian ditulis di sini. 1 itu misalnya terapi latihan. Misalnya ya. Diberi 1 terapi latihan. Kemudian yang kelompok 2 itu misalnya Ayo wingi nanti. terapi manual. Mas terapi latihan sama terapi manual meningkatkan GI dan TUC ya, nggak cocok Pak. Apa ya, meningkatkan GI dan TUC, latihan fungsional. Menegakkan kolom bisa dari sini lah. Ini muka view itu di sini. Ini kelompok ini. Oke. Nah, kita akan melakukan uji normalitas data. Nah kan ditulis Tapi dulu sebelum kita baru melakukan uji dikira. normalitas data, kita juga melakukan analisis deskriptif. Ya. Ini sebetulnya rata-ratanya berapa sih? Ada indeksnya, TUG-nya, ya, standar deviasinya berapa? Deskriptifnya kan juga perlu diketahui. Nah, uji deskriptif yang sekaligus menguji normalitas data itu adanya di mana? Di Explore ya. Tapi kita mengujinya tidak seluruhnya. Kalau seperti ini kan nanti kita menguji seluruhnya, karena berada di satu kolom. Padahal kan kita mau membedakan kelompok 1 dan kelompok 2, bukan seluruhnya. Ya, kita mau mencari rata-rata kelompok 1, rata-rata kelompok 2. Kan yang kita analisis itu bukan seluruhnya, total kelompok 1 dan kelompok 2, enggak. Nah, sehingga kemudian kita akan melakukan select cases ya, memilih kasus yang akan dianalisis. Oh, saya akan menganalisis deskriptif untuk kelompok 1 dulu. Ya, maka kemudian saya lakukan adalah data select cases, kemudian ini yang aktif all cases ya. Oke, yang aktif all cases itu artinya select casesnya nggak aktif ya. Kalau kita mau aktifkan itu kita Latihan fungsional. kita klik di sini if condition is satisfied. Terus kemudian kita klik if. Yang mau kita analisis adalah kelompok 1. Jadi kita klik kelompok, pindahkan ke kanan. Kemudian yang kita analisis adalah kelompok 1 saja, maka kemudian sama dengan 1. Kelompok 2 tidak kita analisis, belum kita analisis. Kemudian continue, kemudian oke. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, jadi dicoret. Ya, kelompok 2-nya dicoret, nggak dianalisis. Kali. Kalau Anda mau menghilangkan coretan, itu nanti masuk lagi data, select cases, kemudian klik di all cases. Oke. Maka kemudian coretan inilah.
Nah, akibat dari kita select cases ini itu ada variabel baru di sini, nggak masalah. Ya. Mutasian juga nggak masalah. Kita ulangi ya, kita select cases untuk kelompok 1 saja. Maka kemudian data select cases if condition satisfied, if kita klik sudah seperti ini. Kalau kita mau rubah ya ini di share dulu blok seperti ini, kemudian get kelompok pindah kanan sama dengan 1, continue, oke. Ya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kemudian kita analisis kelompok satunya secara deskriptif. Dan mungkin juga ini menjawab hipotese 1 dan 2. Ini kan kelompok 1 dan 2 ini. Maka kemudian kita lakukan uji deskriptif dulu ya, analyze deskriptif. Yang ada uji normalitas data itu adalah explore. Yang kita mau uji normalitas datanya dan juga statistik deskriptif itu adalah semuanya ya, BI pre, BI kemudian PUG pre, BI post, PUG post. Bisa diblok seperti ini, kemudian dipindah, bisa juga 1 per 1. Ada udah. Satu per 1 bisa, atau langsung diblok. Aku campuri kan kepala campuri yang ada men. Karena udah. Kemudian statistiknya deskriptif ini kita centang. Jika deskriptifnya nanti ada semua ya, min, median, modus mungkin, terus kemudian standar deviasi. Nah kalau datanya numerik paling penting itu deskriptifnya adalah min dan standar deviasi. Continue. Kemudian plotnya normalitas data kita centang. Stem and width-nya nggak usah. Kemudian yang ditampilkan food ya, food baik statistik deskriptifnya maupun normalitas data. Maka kemudian kita oke. Ya. Ini ketemu kelompok 1 itu N-nya 15. Ya, BI pre, TUG pre, BI post, TUG post itu semuanya 100%, tidak ada yang missing. Ya, tidak ada yang missing. Terus kemudian ini data deskriptifnya. BI pre itu minnya sekian, standar deviasinya sekian. TUG pre minnya sekian, standar deviasinya sekian. Kan uji normalitas sekarang. Rank. Tapi yang terpenting kalau data numerik itu adalah min dan standar deviasi. Ya. Terus kemudian uji normalitas data. Oh ternyata data BI pre itu normal. Kok normal? Masih ingat dulu katakan normal apabila P lebih dari 0,05. Enggak ngaku. Ini Ora. berdistribusi normal. Ora. Kalau kurang dari 0,05 tidak normal. Ini normal, BI pre, TUG pre juga normal, BI post normal. Nah ini ada masalah, TUG postnya tidak normal.
Jadi karena ingat ya, diingat-ingat TUG posnya tidak normal. Yang lainnya normal, TUG pos ini yang tidak normal. Ingat-ingat nanti analisis berikutnya. Nah ini nggak penting, tapi sebetulnya dari box ya. Box plot itu juga kita tahu kenapa normal, kenapa tidak normal ya. Ini BI pre. Oh, datanya seperti ini normal. Karena hampir simetris antara ini tengah, ini median ya, median ke atas dan median ke bawah. Gak ada yang 100% simetris. Untuk dikatakan normal itu 100% simetris gak ada. Mendekati simetris. Nah ini BI pre, oh kalau normal benar. Kemudian ini TUG pre. TUG pre-nya ini kalau dilihat ininya saja itu normal, kelihatan normal, simetris ya. Tapi di sini lihat ada outlier-nya 8. Ini mungkin nggak normal. Tapi normal itu Pak tadi. Ya, tapi normal kenormalannya kan mendekati nggak normal ya, mendekati 0,05. Karena ini ada outlier. Outlier-nya itu nilai ekstrim. Nilai ekstrim yang menyimpang jauh dari. Kemudian BI posnya walaupun nggak simetris benar ya, tapi ya masih bisa dikatakan dalam batas normal. Nah ini yang bermasalah, TUG posnya itu ada ekstrim, outlier yang jauh sekali di sini itu ada 3. Maka kemudian ya mendekati apa? Dan mendekati memang tidak normal tadi kan. Biasanya ini nggak penting ya, sehingga mungkin bisa ada A1A udah. ya. Dua. Di sini bisa ada pos, di sini bisa ada pos, di sini bisa ada pos, di sini bisa ada. Sehingga kemudian kita hanya punya ini aja, data deskriptif dan uji normalitas. Jadi apa sendiri? Anu nih, wih diagram nih. Nah setelah kita melakukan uji normalitas data, baru kita boleh menguji hipotesis. Untuk hipotesis 1 ini BI pre dan BI post pada kelompok 1 ya. Ini datanya normal ya, normal dengan normal ya. Berarti normal dengan normal berarti pakai analisis numerik, berarti pakai parametrik ya, parametrik untuk uji beda. Ini uji beda apa berarti? Uji beda data numerik, hipotesisnya komparatif, berpasangan ya, ini kan pre dan post itu berpasangan, 2 variabel. Jadi pakainya apa? Datanya numerik Berpasangan dan berdistribusi normal ya. Penelitiannya komparatif, berpasangan karena pre dan post, 2 kelompok saja. Pakainya uji T berpasangan. Ada ya. Oh, anu Mary, racing Wilson kuwi kategori. Numerik ya. Iki lho. Terus untuk hipotesis Kiri. duanya sekalian daripada kita lakukan satu persatu, kita lakukan sekalian ya. Ini numerik ya, TUG itu adalah numerik, satunya normal,
satunya tidak normal. Ya. Kalau komparatif satunya normal tapi satunya tidak normal, pakai apa? Komparatif. Satunya normal. Kalau numerik dengan numerik, ya di sini numerik ya pakai parametrik. Tapi kalau di sini numerik normal, di sini numerik tidak normal. Numerik tidak normal dianggap kategori. Tetap Komparatif numerik. numerik. Berarti pakainya tetap parametrik. Ya, walaupun yang satu tidak normal. Maka kemudian dua-duanya berarti untuk uji hipotesis 1 dan 2 itu pakainya uji T berpasangan dua-duanya pakai uji T berpasangan. Nah, kita lakukan. Jadi seperti yang kemarin saya katakan, menganalisis dengan SPSS itu gampang, tapi mengapa kita memilih analisis itu harus benar. Bagaimana kita melakukan analisis uji T berpasangan? Kita masuk di analyze, compare mean, ya. Karena uji T berpasangan itu yang dibandingkan adalah mean-nya, ya, rata-ratanya, mean-nya. Uji T berpasangan itu adalah pair sample t-test. Hingga kita klik pair sample t-test atau uji T berpasangan. Yang kita uji adalah VI pre dengan VI post, TUG pre dengan TUG post. Kemudian tidak ada yang kita ubah lainnya. Oke. Maka kemudian hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Yang dibaca yang mana? Yang dibaca adalah ini. Signifikansi to tail. Atau ini nilai P. Jadi PI pre dengan PI post itu P-nya 0,03. Berarti dia lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Kalau lebih kecil dari 0,05? Enggak normal. Signifikan. Ya, ada perbedaan antara pre dan post ini ada perbedaan. Dan perbedaan itu signifikan ya. Ada perbedaan. Lepas di zoom. Ini ketemunya hipotesis 1 ini ketemunya P sama dengan 0,003. Ini berarti P lebih kecil dari 0,05. Seuzon ya kan cuma tulis. Statistika dek negara KTI KTI number 1. Ini orang cerdas. Pertama, terbukti ada pengaruh IV1 terhadap peningkatan kemampuan fungsional pada pasien kasus A. Dan terbukti. kanan Kalau terbukti atau signifikan atau P lebih kecil dari 0,05 itu yang diterima adalah AA. AA diterima berarti ANO ditolak. ANO-nya ditolak, AA-nya diterima. Ada perbedaan. Nah, perbedaan itu
di sini itu tidak ketahuan apakah sebetulnya ini membaik atau justru malah memburuk. Yang jelas ini BI pre dan BI post itu berbeda. Nah, kita tahu membaik atau memburuk dilihat minnya. Minnya pre itu 73, postnya 78. Dan kita tahu ya, indeks Bartel itu semakin besar, semakin mendekati 100, berarti semakin baik. Berarti pasien ini pada kasus A ini saat diterapi dengan IP1 itu indeks Bartelnya meningkat dari 73 jadi 78, dan peningkatan itu berarti signifikan. Itu yang kemarin kita katakan ya, dengan deskriptif saja itu sebetulnya kita sudah tahu angkanya, sudah tahu dengan deskriptif, tapi signifikan enggak? Nah, yang memutuskan signifikan atau enggak itu adalah statistik inferensi dengan mencari nilai P-nya. Kemudian yang TUG itu ternyata P-nya 0,768. Jadi di sini itu P-nya 0,768. Berarti dia lebih besar dari 0,05. Berarti Wira Santika aku sih. tidak ada perbedaan di antara dua kelompok ini. Walaupun minnya itu membaik karena awalnya itu 1093,53 detik ya, kemudian jalannya bisa menjadi lebih cepat menjadi 1062,73 detik, kan membaik. Jadi TUG itu kan jalan 3 meter bolak-balik, waktunya dihitung dalam detik. Kalau waktunya lebih sedikit berarti kan lebih cepat, jalannya lebih cepat, dan kalau lebih cepat berarti lebih baik. Sebetulnya ini juga membaik TUG-nya, tapi setelah dianalisis secara statistik perbaikan ini ternyata tidak signifikan. Jadi tidak diakui ada perbaikan TUG-nya. Ya. Jadi apa yang dilihat? Yang dilihat itu adalah min-nya dan P. Mungkin juga Anda bisa melihat ini. Ini adalah selisih min ini. Ya, ini selisih min. Jadi 73 menjadi 78 itu 5,67 selisihnya. Pak, ini tanda negatif, ini tandanya positif, itu artinya apa? Ya kita yang harus memaknai ya. Kalau di sini Anda hanya melihat di sini, wah ini berkurang ini, padahal indeksnya minus 5, wah ini berarti nggak membaik. Salah kalau Anda persepsikan seperti itu. Indeks Bartel 73 menjadi 78 itu membaik, kenaikannya 5. Ya. Nah ini juga membaik, perbaikannya ini 30,800 detik. Jadi tanda plus dan minus ini Anda yang harus memaknai, jangan tergantung di sini. Oh ini menjadi lebih buruk, ini menjadi lebih baik karena ini berkurang. Menjadi lebih buruk kok malah ini tidak ada turun. Ya, apa yang perlu dilihat itu adalah min-nya dan standar deviasi, dan kemudian selisih min dan nilai P. Ya, nah, biasanya hasil seperti ini kalau dituliskan dalam laporan penelitian mungkin akan seperti ini.
ini bukan hasil yang di sini ya, bukan. Tapi ini pokoknya, tapi kelihatannya ya hasilnya. Nah biasanya kemudian ditulis seperti ini, kemudian nilai P-nya di sini. Nilai P di sini berarti pre dan post ini signifikan, ada perubahan. Jadi istilahnya Anda berpikirnya jauh seperti itu, melakukan analisis statistik juga lama, banyak hasilnya yang ditayangkan di sini ya, ini. Tapi menulis di laporan penelitiannya itu hanya singkat seperti itu. Ini mungkin bisa ditambahi satu kolom di sini selisih min-nya.